Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar merupakan rumah bagi 4 suku bangsa yakni suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja dan suku Mandar. Keempat etnis tersebut hidup berdampingan menghasilkan kebudayaan di Sulawesi Selatan. Salah satu contoh kebudayaannya terlihat dari senjata tradisional Sulawesi Selatan. Lantas bagaimana sih tradisi penggunaan senjata tradisional mereka? Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel ini, juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Tatpi atau keris dan kawali atau badik adalah dua senjata tajam atau dalam bahasa Bugis disebut parewa matareng yang berbeda fungsi pemakaiannya, meskipun dinilai sama-sama bukan peralatan utama dalam peperangan. Pada beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan semisalkan Boni, Goa, Sopeng, Sidenreng, Tanete dan lainnya, menempatkan tatpi pada strata senjata agung dan bahkan dijadikan sebagai regalia atau tanda atau alat kerajaan, maka setiap rumpun keluarga bangsawan mewariskan tatpi kepada setiap pelanjut generasinya yang dipandang paling berkompeten dalam rumpun itu. Olehnya itu, tatpi dinilai bukan sebagai senjata, melainkan lambang kehormatan suatu rumpun keluarga bangsawan pada zaman dahulu. Sebagai perlambangan yang memanifestasikan suatu kaum maupun suatu kerajaan, tatpi bahkan dijadikan sebagai perlambangan pangkat atau jabatan. Tatkala seorang raja atau pejabat adat berhalangan untuk hadir dalam suatu undangan perhelatan, ia kerap mengirim tatpinya ke acara tersebut sebagai syarat kehadirannya. Bahkan bagi seorang raja maupun pangeran pada zaman dulu, jika hendak menikahi seorang perempuan yang berderajat sama ataupun tudeceng, biasanya hanya mewakilkannya pada tatpina yang dibawa oleh seorang pengikutnya atau disebut joana. Tatpi adalah perlambangan kehormatan seseorang maupun kaum, sehingga dengan mengenakannya maka ia bisa dikenali bahwa pemakainya itu berasal dari suatu strata tertentu. Semisalkan seseorang mengenakan tatpi bergagang gigi taring berukir dan sampirnya atau palajarengna dibungkus logam mulia semisal emas atau perak berukir, maka dikenallah ia sebagai seorang bangsawan tinggi yang setidaknya berpredikat Rajeng Matase ataupun bahkan Sang Aji. Terlebih pula jika warangkanya atau wanwana terbungkus full logam mulia bertatahkan permata, maka bisa saja ia merupakan seorang arum yang berderajat sangayi atau rajeng dari kerajaan Tel Lumpokoe ataupun Tel Lupocoe. Maka tatpi sesungguhnya adalah tanda pangkat bagi seseorang maupun suatu kaum, bahkan bagi suatu kerajaan. Lain halnya dengan kawali atau badik yang dipakai secara umum yakni kaum bangsawan maupun masyarakat secara umum. Berbeda halnya dengan tatpi yang merupakan perlambangan kaum atau derajat kebangsawanan. Kawali adalah lambang siri, napak C yang berarti harkat dan kemanusiaan. Maka kawali adalah perlambangan hak asasi. Sebagaimana halnya dengan pemeo masyarakat Bugis Makassar dan Mandar yang menyatakan, Tania borane narek kodena kawali. Nasaba pasul lebuku arusue ritu kawali laori sesena orowane, yang berarti bukanlah lelaki jika tidak membawa kawali atau badik, karena kawali atau badik itu adalah pengganti tulang rusuk bagi lelaki, bahwa kaum Adam dipercayai jika rusuk kirinya berkurang satu sebagai bahan penciptaan Hawa, maka sesungguhnya seorang lelaki dianggap tidak lengkap jika tidak menyelipkan sebilah badik di pinggang kirinya. Badik sebagai perlambang hak asasi, maka dalam setiap kesempatan seorang lelaki haruslah mempertahankan badiknya dengan taruhan nyawa. Kawali atau badik bukanlah senjata yang memiliki ukuran yang besar, maka kawali bukanlah senjata perang yang ideal sebagaimana senjata tradisional lainnya seperti besi atau poke yang berupa senjata jenis tombak ataupun senjata tradisional seperti penai, sonri, lampe, sinangke dan alameng yang merupakan senjata sejenis dengan kelewang. Namun dipandang dari ukurannya yang pendek, maka badik hanya digunakan sebagai senjata jarak dekat yang dipandang ideal digunakan dalam si gajang laleng lipa yang berarti baku tikam dalam satu sarung, ataupun si gajang siak kalut tureng yang berarti baku tikam yang didahului dengan prosesi saling berhadapan dengan posisi berlutut. Namun bagaimanapun itu, kawali adalah personifikasi paling luhur bagi kehormatan diri bagi setiap pribadi. Bahkan lebih dari itu, kawali sebagai lambang harkat diri bahkan seringkali dipilah dari martabat jabatan hingga setiap orang berhak menyatakan, Degaga puang na kawalikku sanga din na Allah Ta'ala, yang artinya tiada Tuhan bagi badikku selain Allah Ta'ala. Hal yang sama dituliskan dalam Lontara Pangadereng Luwu pada lembar 16 dan 17, bahwa Ripateti ikepa, pas sapu ripa sonre toy pamiring nari tatpina kawali ripa warei gajang risio sumangetali benang mapakaraja riolo datu yang artinya dijatuhkanlah ujung ikat kepala, dimiringkan pulalah songkok pamiring, disematkan badik di pinggang, dilintangkanlah besi, diikat semangatnya dengan tali benang, seraya menghormat di hadapan raja. Olehnya itu, dengan menyematkan badik dan keris justru merupakan bagian penghormatan jika menghadap seorang raja. Bahwa perbedaan protokoler orang-orang bangsa Eropa dan Sulawesi Selatan sesungguhnya berlawanan arah. Seorang Eropa ketika menghadap seseorang yang dihormatinya maka dibukanyalah topi atau penutup kepalanya.
Sebaliknya, semua adat dan istiadat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat jika menghadap seorang yang dimuliakan dengan sedapat mungkin menutupi kepalanya meski dengan secarik sapu tangan. Selain menutupi kepala seorang yang memahami adat sopan santun atau bisa disebut tumak kiadi dengan serta-merta mengenakan busana terbaiknya untuk menghadap ataupun menerima seorang lainnya yang dimuliakannya. Tatkala seorang terhormat datang bertamu di rumahnya maka ia tergopoh-gopoh mempersilahkan tamunya duduk lalu meminta permisi masuk ke dalam. Ia mengenakan sarung, baju dan songkok terbaiknya lalu menghadap tamu agungnya yang menunggu di ruang tamu. Demikian pula jika ia hendak menghadap seorang raja di istana dikenakannya lah busana terbaiknya termasuk menyematkan badik dan keris yang diikatnya dengan tali benang atau dalam bahasa Bugis disebut pasio sumange sebagai tanda hormat dan kesetiaan terhadap rajanya. Namun pada masa ini ada saja oknum yang tidak tahu aturan adat yang berlaku universal di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dianggapnya bahwa setiap orang yang hendak menghadap datu, maka ia harus dilucuti senjatanya. Padahal melucuti senjata utamanya kawali dan tapi seseorang adalah penistaan terhadap orang itu. Walaupun tradisi mapuang tapi atau melucuti keris sesungguhnya ada dalam khazanah adat istiadat Sulawesi Selatan namun hal tersebut diberlakukan bagi seorang yang telah takluk. Namun jika abdi, kerabat ataupun sahabat dari datu atau raja yang menghadap, maka dianggap pantang jika dilucuti senjatanya. Hal yang serupa dialami oleh Karaeng Abdul Hamid Daeng Mang, Aule yang ketika hendak menghadap Raja Siam Pranarai beliau hendak dilucuti badik dan kerisnya maka beliau menolak dengan keras seraya mengamuk. Hingga beberapa hari kemudian beliau beserta segenap warga kampung Makassar di Siam yang sekarang adalah negara Thailand berperang hingga gugur di negeri rantau jauh itu. Maka sesungguhnya mengenakan kawali dan takti adalah Ade Pura Onro yang artinya ketetapan adat permanen yang diatur oleh Ade Maraja yang berarti adat istiadat istana yang mesti diketahui oleh setiap orang yang hendak memahami adat istiadat yang sesungguhnya. Demikian pembahasan singkat tentang tradisi penggunaan senjata tradisional Sulawesi Selatan yakni takti dan kawali. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini, cek video lainnya dan share ke teman-teman kalian untuk menambah hasanah keilmuan kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.